hari ini kita sampaikan sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis ini menyebutkan 3 orang yang kalau mereka berdoa itu makbul, mustajab. Tentu ini perlu kita ketahui, perlu kita ingat, karena kita adalah hamba Allah yang selalu butuh kepada Allah, selalu memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan kita, baik dalam keadaan susah dan juga dalam keadaan senang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasu da'watin mustajabatun la syakka fihinna. Ada 3 dakwat, doa yang mustajab. Mustajab, Allah akan pasti kabulkan. Memang semua doa itu dikabulkan oleh Allah, tapi cara pengabulannya itu kita yang tidak tahu, dan tidak bisa kita pastikan apa yang kita minta itu sudah Allah kabulkan atau tidak. Kadang di dunia atau mungkin juga di akhirat. Kadang kita meyakini inilah doa saya dikabulkan oleh Allah. Itu boleh-boleh saja ketika apa yang kita minta secara zahir sesuai dengan yang Allah kabulkan. Nah, kita minta kepada Allah, ya Allah, syaridu sekali untuk pergi umrah. Tiba-tiba ada aja orang datang menawarkan. Itu berarti dikabulkan. Karena pasti apa yang kita minta dan itu yang Allah beri. Nah, dalam hadis ini ada 3 momen yang disebutkan dalam hadis ini orangnya. Kemudian la syakka fihi, tidak ada sedikit pun keraguan bahwa orang yang berdoa ini pasti akan dikabulkan. La syakka, tak ada keraguan. Syak itu sudah berat. La syakka berarti betul-betul diyakini pasti akan dikabulkan. Kalau dalam istilah ulama, syak itu keraguan, itu sesuatu yang diyakini hanya sampai 70%. Nah, kalau yang diyakini 100% itu namanya yakin. Kita yakin sesuatu itu tak ada keraguan sedikit pun, itu namanya al-yakin. Tapi kalau kita tahu sesuatu, kita kebenarannya di bawah 100%, itu namanya zon. Sering juga diartikan dengan meyakini. Tapi kalau tak sampai 80%, ya itu namanya raib banyak keraguan. Al-Quran dikatakan la raiba fihi, tak ada keraguan padanya. Kemudian kalau meyakini sesuatu informasi 50% yakin, 50% tidak yakin, itu namanya syak, berarti syak. Jadi di dalam hadis ini la syakka fihinna, tak ada keraguan sedikit pun Allah akan mengabulkan doa orang yang berdoa dari ketiga kelompok ini. Yang pertama, da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Nah, ini jangan sampai kita menzalimi orang, tapi jangan pernah berkecil hati kalau Allah takdirkan kita dizalimi orang. Nah, jangan pernah menzalimi orang, sebab ketika orang yang terzalimi itu mendoakan orang yang menzalimi, itu Allah akan cepat sekali mengabulkan doanya. Betapa Umar bin Khattab ketika melihat seorang sahabat mengangkat tangannya dan itu hendak berdoa, dia khawatir adalah kesalahan dia dalam mengambil kebijakan, itu cepat-cepat dia larang. Khawatir betul-betul orang itu terzalimi, kemudian mengangkat tangan kepada Allah, Allah akan pasti kabulkan. Jadi doa orang yang dizalimi itu makbul. Dan orang yang dizalimi itu adalah ahli surga. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan ahli surga itu adalah kullu dha'ifin mutadha'ifin.
Setiap orang yang lemah lalu dilemahkan, lalu dizolimi, lalu disiksa. Nah, itu ahli surga. Jadi kalau seandainya Allah takdirkan kita dizolimi orang, nauzubillah, kalau Allah takdirkan, nah itu berarti Allah sayang. Nah, Allah sayang kepadanya, Allah jadikan dia sebagai ahli surga. Apapun bentuk kezalimannya. Karena di sini disebutkan dalam bahasa yang umum, maka kezaliman apapun yang menimpa seseorang, kalau dia berdoa, Allah akan kabulkan doanya. Biasanya doa orang yang dizalimi itu tentu mendoakan keadilan kepada Allah atas orang yang menzaliminya. Maka berhati-hati orang yang menzalimi. Kemudian yang kedua, dalam hadis ini disebutkan dakwatul musafir, doa orang yang bersafar. Karena bersafar itu bagian daripada kesulitan hidup. Tapi kalau sekarang kan sudah berbeda. Kalau orang yang biasa bersafar, ini orang yang ekonominya bagus biasanya. Kemudian menjadi represi. Memang ada sebuah hadis Nabi, ini disebutkan oleh Imam Masyuti dalam kitabnya Al-Jami' Shaghir. Hadisnya ringkas lafaznya. Tusafiru tasihhu. Bersabarlah kalian akan sehat. Kalau di rumah saja kan pikiran suntuk. Tak banyak yang bisa dilihat, tak ada represinya. Tapi kalau pergi safar berjalan, banyak yang bisa dilihat, sehingga pikiran itu tercerahkan. Maka dalam hadis ini yang disebutkan oleh Imam Masyuti, tusafiru tasihhu. Bersabarlah kalian akan sehat. Lalu dalam hadis ini di antara yang dikabulkan doanya dakwatul musafir, doa orang yang pergi safar. Karena safar itu dianggap sesuatu yang menyulitkan dan bagian daripada azab Allah. Tetapi Allah berikan keutamaan di situ. Apa yang dimaksud dengan safar? Kalau dalam pandangan para ulama fikih tentu beda-beda. Ada yang mengukur daripada jaraknya, kalau jarak sudah sampai bisa dikatakan safar. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal mengukur seseorang itu bisa dikatakan safar kalau sudah keluar dari perkampungannya. Karena dulu suku ini di sini perkampungannya. Kemudian suku lain lagi perkampungannya. Antara bani ini dengan bani ini ada jalan setapak yang menghubungkan. Kalau sudah keluar dari perkampungan ini, sudah menuju ke pesawangan, itu sudah dikatakan safar. Walaupun hanya jaraknya 2-3 mil saja, atau barangkali sekitar 2-3 kilo, sudah keluar dari kampung masuk ke pesawangan, itu dalam mazhab Hambali itu sudah dihitung safar, boleh untuk menjamak dan mengqashar salat. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i itu dihitung jaraknya. Tidak salah 90 kilo jaraknya. Jadi kalau sudah melakukan perjalanan sejarah itu, baru bisa dikatakan safar dan berlakulah hukum-hukum safar, termasuk dia sudah berada pada keadaan doanya mustajab. Nah, dikabulkan oleh Allah. Banyak-banyaklah berdoa di situ. Dalam hadis ini tidak disebutkan doa apa saja. Nah, bisa jadi ini bermakna umum. Kemudian yang ketiga, dakwatul walidi ala waladi, doa orang tua terhadap anaknya. Nah, ini hati-hati terhadap anak. Doakan yang baik-baik karena doanya makbul. Kapan waktunya tidak disebutkan. Selagi berstatus sebagai seorang tua punya anak, maka dia berstatus orang yang doanya makbul atas anaknya. Nah, sebagai anak pun jangan sampai pernah menyakiti orang tua, tapi saling mendoakan. Oleh karena itu orang tua hati-hati, jangan sampai mendoakan yang terbaik untuk anaknya, walaupun hanya berupa ketergelinciran kata-kata, kita khawatir nanti dikabulkan oleh Allah. Nah, dalam keadaan semarah apapun, maka jangan mengeluarkan kata-kata yang terbaik untuk anak, karena bisa menjadi doa. Jadi itulah 3
keadaan orang yang doanya mustajab. La syakka fihinna, tidak ada keraguan sedikit pun doanya itu mustajab atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadisun hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Tirmizi. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan. Hasan itu dalam istilah ilmu hadis kualitasnya makbul tapi di bawah sedikit dari kualitas hadis sahih. Itu namanya hasan dan bisa dijadikan dalil atau hujjah dalam agama. Nah, demikianlah Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kita ingat-ingat 3 doa yang mustajab. Nah, terima kasih atas perhatian. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.